Cek, cek. Assalamualaikum, teman-teman. Ini ada 8 peserta ya, berarti ada 7 P3 nih yang sudah bergabung dari Depok, Cikarang, Sumedang, Cikarang, dari Bogor, dan dari Majalaya ya. Masih Pratman ada nggak ya? Tapi ini masalahnya ya ada. Oke, ada dalam ya udah nggak apa nanti. Yang 5P2 kan mau dimulai sekarang. Oke. Oke. Kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan Kang Ken, suaranya kecil ya? Punten. Cek, cek. Suara jelas? Ah, lumayan lah. Ya. Sudah Ariel. Ininya, headsetnya. Baik, rekan-rekan, mohon izin kita mulai untuk sharing terkait aplikasi MapMarker yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan penataan aset jaringan ya di lapangan. Di antaranya yang saya buat itu kemarin untuk JTM, Gardu, dan JTR. Sharing, share screen. Nah, baik, ini untuk tampilan MapMarker, aplikasi MapMarker. Nah, di sini adalah folder-folder yang ada di MapMarker yang sudah kita buat terkait template atau inputan yang nanti akan kita dapatkan dari lapangan, itu datanya apa saja. Untuk folder ini sudah saya share ya di di Google Drive. Sebelum saya coba share lagi ya kemarin ke Mbak Zeni. Nah, untuk foldernya saya share lagi di grup ya. Nanti Inputnya gimana, Om? Bentar. Oke. Ini untuk download ininya ya, template-nya ya. Untuk Mbak Zeni sudah download ya? Sudah. Sudah download ya. Nah, untuk yang file tagging aset PDPJ ini adalah isian dari yang JTR, JTM, dan Gardu. Kalau mau yang ketiga-tiganya di PDPJ atau mau per masing-masing aset bisa yang JTR atau yang JTM saja atau yang Gardunya saja. Nah, ini untuk penginputan aset yang baru dari lapangan. Nanti ini tinggal kita download filenya. Download, nanti tinggal buka. Kalau pakai HP itu tinggal kita klik aja filenya. Nah, baru nanti terbuka filenya di sini. Nah, ini saya pakai MapMarker ya.
pakai apa Nox, aplikasi Nox di komputer. Jadi ini untuk tampilannya sama. Itu kenapa kok lebih sering membaca di DI? Yang lainnya udah bisa dibuka. Kelas proteksinya 5 Februari sehingga dia membaca arus gambar 5P berarti kan 5%. Nah, tadi sudah bisa buka Mas ya? Sehingga ketika lebih dari itu maka Mbak Nuni gelombang Bentar Mas, bentar Mas. supaya bisa ngikutin bareng-bareng. maka CTT Bentar Mas Kendi. Enggak. alat merespon mengirimnya ke Mas kan bisa diulang lagi tadi, betul? Nah, tadi yang di link di grup itu ya udah saya share. Itu tinggal dibuka di Google Drive. Nah, itu tinggal di-download untuk tagging aset PDPJ ini. Ini untuk 3 file JTR, JTM dan gardu. Kalau ini per asetnya, ini kalau mau JTR saja pilih yang ini, atau yang JTM saja pilih yang ini. Kalau mau tiga-tiganya pakai yang aset PDPJ aja. Kita bukanya di PC apa di HP Mas? Di HP aja. Hampir disamakan dengan yang terpasang di DI. Biasanya 5P 25%, itu 5%. Untuk di HP-nya sudah diinstal MapMarker ya. Teorinya sih. Sudah. Saya kuliah bahasa inflasi soalnya. Saya mau belajar ini bagaimana cara meminta uang dengan baik. Inflasi materi berdua ada PS ya. Jadi perahu inflasi. Memutar uang nanti jadi perahu. Oke, sudah bisa lanjut. Anggup. Nah, ini kalau sudah tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada tampilan masing-masing folder. Folder tagging aset gardu, lalu tagging aset JTM, lalu tagging aset JTR. Ini kalau mau kita lihat properties isian fieldnya. Nah, di sini saya masukkan kalau untuk gardu ya, ada nama gardu, lalu ada konstruksi, lalu jenis arrester, jumlah arrester, lalu jenis FCO, jumlah FCO, data trafo, merek trafo, nomor seri trafo. Jadi nanti ini yang diinputkan oleh petugas di lapangan. Ini data yang kita perlukan nanti. Nah, ini kalau ada gardu tembok nanti bisa diinputkan data MPCL-nya di sini. Lalu apabila ada yang kurang mungkin nanti bisa ditambahkan di sini ya. Misalkan mau menambah field yang baru, tinggal di add custom aja sesuai kebutuhan di unit. Tapi untuk defaultnya saya buat seperti ini. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Jadi sebenarnya banyak. Ini untuk yang gardu. Lalu kalau untuk yang JTM, nah di sini ada nama penyulang, lalu data konstruksi, jenis penghantar, lalu ukuran penghantar, jenis tiang, ukuran tiang, peralatan jaringan, dan segmen. Segmennya misalkan aptak atau mainland. Lalu di sini ada lagi JTR. Nah, JTR itu kita perlu petugas itu nanti menginputkan nama gardunya, di gardu apa, lalu pada saat tagging tiang itu konstruksinya apa di tiang pertama, lalu jenis penghantarnya, ukuran penghantar, jenis tiang, lalu ukuran tiang, peralatan jaringan, segmen, lalu di sini ada underbuild atau only. Misalkan tiang JTR-nya itu berada di tiang JTM ya berarti underbuild. Nah, kalau tidak di tiang JTM berarti JTR only, berarti taggingnya only. Atau mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi juga silakan. Nah, langkah pertama saat kita mau menginputkan aset yang baru misalkan ya. Nah, ini lokasi saya. Dia supplier kan. Jadi ini lokasinya ada di sini misalkan.
Karena kita mau tagging tiang JTR. Dapat lah, kalaupun apa. Ini untuk gambarnya, kalau untuk di Nox kayak gini ya, diabaikan saja. Nanti kalau di HP-nya mungkin sesuai ya untuk gambarnya. Nanti pada saat kita mau tagging di tiangnya, tinggal kita pilih. Misalkan kalau ini tiangnya JTR, tentukan di sini sudah dipastikan tagging aset JTR untuk foldernya, pilihan foldernya. Permainan hati ya. Kalau mau ke JTM, mau ke tiang JTM, pilih foldernya yang JTM. Gitu. Kalau mau pilih aset yang gaduh, tinggal pilih aset gaduh. Jadi dipastikan dulu ini nanti si aset yang kita tagging ini masuk ke folder mana. Jadi nanti pada saat inputannya juga sesuai. Nah, misalkan kita mau masukkan tiang aset JTR ya di sini. Nah, tinggal kita klik OK di sini di HP-nya. Nah, lalu diedit untuk inputannya. Nah, di sini misalkan masukkan data gaduhnya, gaduh ABCD. Kalau untuk titelnya ini sudah otomatis ya, marker 1 jadi berurutan nanti si titiknya. Kalau kita tagging yang kedua nanti otomatis membuat titelnya itu marker 2. Lalu di sini kita tinggal inputkan data nama gaduhnya. Lalu di sini ada lagi konstruksinya, misalkan di tiang tersebut, tiang pertama misalkan tiang awal biasanya 10B ya. Pilih 10B, lalu jenis penghantarnya ada NFA 2X atau GBY atau NYY, silakan disesuaikan. Lalu ukuran penghantarnya dipilih ada dari 35, dari 70, terus 95 atau 150, atau mungkin ada ukuran yang lain, boleh nanti kita tambahkan. Misalkan 70, lalu tiangnya tiang apa di sini, misalnya tiang beton. Lalu ukuran tiangnya mulai dari 9200, lalu 11200, 11350, 12200, 12350. Untuk TR misalkan masukkan, kalau di tiang pertama mungkin di gaduh ya, mungkin bisa masukkan di 11350. Peralatan jaringannya mungkin di sini seperti JTR ya, ada tiang ujung mungkin di situ. Ya, kalau di tiang ujung ya. Kalau di tiang awal mungkin tidak ada. Di sini segmennya apakah segmen mainline-nya atau segmen aktak belokan ke kiri atau ke kanan, mungkin bisa dipilih di sini. Mainline mungkin di di sini ada underbid atau unli. Kalau di tiang awal berarti underbid. Nah, lalu di sini tinggal save. Nanti di HP-nya itu tinggal klik save. Nah, itu udah terinput ya. Nah, sudah ada yang coba di HP-nya? Didatangkan itu mungkin orang PDKB. Mbak Jenny? Sudah sama ya kemarin. Saya juga bantu. Mas, tanya Mas, OTW. Mangga. kalau aplikasi mapmaker-nya itu yang di situ-nya nggak ada yang di apa di Google Drive-nya ya? Google Drive. Yang tadi. Yang ini? Nah, Maksudnya? buka yang itu tuh bukanya langsung ke Google Map tadi ya kalau nggak salah. Jadi belum bisa ngikutin tadi yang tadi. Oh enggak, maksudnya ini di-download dulu di HP. Di HP-nya sudah diinstal itu Mas. Sudah diinstal MapMarket. Mapmaker. Itu mapmaker-nya yang ada di Play Store atau ya beda Mas ya? Bentar. Apa ada oh yang di situ ya? Nah, yang ini Mas. Ya yang itu udah. Sudah yang ini ya? Ya betul. Itu bukannya di HP-nya maksudnya udah diinstal ini Mas? Di handphone udah diinstal. Nah, Tapi tadi pas buka yang tadi yang di Google Drive itu bukanya ke aplikasi lain. Coba aku coba lagi ya bentar ya. itu ada default
buka aplikasinya, coba di setting lagi. Oke, siap. Oke Mas, makasih Mas. Oke, siap. Nggak ada ini. Mbak Zeni sudah bisa? Boleh ulang yang tambah folder itu, edit itu enggak tadi? Mana ya? Sini ya. Ini misalkan kalau posisinya salah, kita bisa geser-geser nanti lokasinya di sini. Ini karena pakai Nox ya, jadi si tampilan petanya itu jadi balik. Kalau di HP kayaknya enggak deh. Nah, yang saatnya disiskan Misalnya yang ini Mbak Jenny. yang revisian udah belum? Udah dimasukkan. Itu masuk apa tadi? Udah masuk di sifat ya? Ini isian untuk penginputan data dari lapangannya ya. Oke. Jadi nanti misalkan di lapangan itu si petugas masuk ke tiang pertama misalkan. Termasuk yang baru Ini gaduh ABCD misalkan tagging tiang 1. Nanti untuk penomoran tiangnya nanti bisa di desktop aja mungkin ya, tidak di lapangan. Jadi si petugas itu hanya tagging saja berdasarkan urutan markernya di sini. Nanti otomatis si markernya itu kan membuat tiang ke-1, tiang kedua, tiang ketiga itu dia berurutan. Dan ada keterangan nanti kalau misalkan di sini ada segmen yang R atau L, nanti dia kita bisa edit nanti di desktopnya itu berdasarkan apa, untuk editing penomoran tiang berdasarkan segmen R atau L-nya misalnya, atau yang ke kanan kita edit untuk nomor tiangnya kanan urutan keberapa. Nanti kita misalkan kita buat lagi tiang keduanya ya. Sebelum tidur nggak ada gaji sendiri di dalam kosong itu sore proses dulu saya masukkan penyalaan besok pagi gaduh banget. Sampai malam. Kosong belum nggak ada tuh di hilang, trafo hilang. Mas Kendi mau tanya, kok saya nggak ada yang isian nama gardu dan lain-lainnya ya pas nambah marker itu. Gitu. Di HP ya Mbak ya? Iya, di handphone. Coba cek di sini. Kan saya buka dulu yang di Google Drive-nya itu ya. Ya betul. Saya buka yang JTR, terus saya tambah markernya itu. Pas saya klik yang mau ngisi title description-nya itu, kok kayak yang tampilannya beda kayak Mas Ken ditampilin. Yang tagging aset JTR ya Mbak ya? Tagging aset JTR ya, betul. Apa saya ada yang salah? Atau pakai yang PDPJ juga boleh Mbak. Oh, PDPJ ya? Saya cek dulu yang JTR. Pertama atau yang ketiga cek jointing yang lamanya. Juga sih ekspor ini sering pekerjaan PUPR. Tapi kalau itu bukan rutin lagi. Sebenarnya itu namanya bukan rutin. Eskavator. Ada Beko ya, Beko. Ada eskavator. Ya. Oh itu foldernya Mbak ya, belum dipilih. Pada saat Mbak Nuni download apa namanya? Download yang folder JTR ya, yang TMZ yang JTR.
Nah, di sininya Mbak, diaktifkan dulu ya, dipilih. Misalkan JTR, ini diklik dulu Mbak, di HP-nya. Kalau nggak diklik, nanti dia masuknya ke default folder. Nah, ini nggak ada pilihan foldernya nanti di sini. Kalau dipilih, nah ini dipilih dulu yang folder JTR-nya, lalu dipilih foldernya di sini Mbak. Nah, dipilih ke JTR, nah baru nanti tagging, baru bisa nanti diedit di sini. Oke Mas, udah keluar ini. Kalau nggak dipilih nanti tampilannya kayak gini, nggak ada apa inputan blank. Bisa jadi di keadaan apa yang tengah sana. Ini izin tanya lagi Mas. Enggak. Mas, kalau yang di atas itu kan ada menu map sama folder ya. Yang map tuh dipilih lokasi penyimpanan juga nggak di situ Mas? Di sini. Atas, nah ini. Jadi untuk ini ya apa? Cloud ya? Ya. Enggak sih, saya enggak pilih. Nggak Kan di nanti situ ya? nanti untuk penyimpanannya misalkan ini ya untuk Soalnya ini udah berhasil nih buka, tampilannya sudah kayak gini. Cuman saya pilih yang tadi tagging JTM. Nah itu nggak bisa muncul ininya, cuman nggak ada respon apa-apa. Oh, saya salah. Kasusnya kayak tadi nggak? Kayak yang JTR tadi Mbak Nuni. Itu kan dipilih dulu ya. Udah diklik, dipilih dulu yang folder JTM-nya, baru Masnya bikin tagging yang baru. Maksudnya gitu, Mas Dani? Sebentar Mas, saya coba lagi ya, bentar ya. Nanti kalau untuk nyimpan datanya, nanti pilih export di sini. Dari tagging yang sudah kita ambil dari lapangan, nah itu kita ekspor. Ekspornya pakai tombol ini. Nah, misalkan mau kita share per folder, misalkan folder yang JTR saja, nah, kita ekspor ke CSV, KML atau KMZ. Jadi kalau untuk datanya, data Excel-nya bisa kita ke CSV di sini. Misalkan kita mau share ke Drive dulu ya. Nah, ini untuk file yang diekspornya. Oh, enggak apa-apa. Selanjutnya apa saya? Coba buka di Ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Untuk tadi pengisian title description tuh apa ya Mas tadi isinya Mas? title description. Nah, di sini ya. Ya betul. Nah, tadi title description itu Nah, kalau title ini otomatis ya, otomatis dari aplikasi map markernya dia terisi untuk urutan si titik-titiknya supaya dia nggak duplikat datanya. Jadi ini tidak perlu dirubah-rubah lagi oleh yang map marker ini, yang title ini ya. Nah, kalau untuk description mungkin ini bisa ditambahkan untuk keterangan tambahan. Keterangan tambahan misalkan apa ya yang di luar data ini. Kalau yang di sini kan kita sudah buat ya. Nama gaduh, lalu konstruksi, jenis penghantar. Nah, ini misalkan kalau di description misalkan mau kita tambahkan keterangan tambahan juga boleh. Begitu Mbak Nani. berarti untuk title nggak usah diganti-ganti ya Mas ya? Kalau title jangan diganti-ganti ya. Karena nanti akan duplikat untuk datanya, nggak mau nanti aplikasi. Untuk nomor tiangnya Mas?
misalnya kita mau nagging JTR nih, nomor Mm-mm. tiang JTR-nya nanti kita isi. Nah, kalau rencananya saya kalau untuk nomor tiang supaya nggak merepotkan nanti di lapangan, itu nanti nomor tiangnya dinomorin di desktop aja di kantor dari hasil download ini. Karena kan nanti urutannya itu sudah kelihatan ya, urutan dari title map marker 1 sampai 10 misalkan, tapi keterangannya di sini apa? Kalau mainline berarti mainline saja. Nah, dipastikan nanti di segmennya ini. Kalau mainline berarti dari tiang 1 sampai 10 itu mainline, berarti tarikan lurus dia nanti nomor ABCD 1 misalnya jurusan 1 sampai 10 misalkan, nah, itu mainline. Nah, lalu ada di sini misalkan ada pilihan map marker 11 sampai 15 itu R, misalkan attack R. Nah, berarti itu R-nya belokan ke kanannya. Nanti ini untuk memudahkan nanti saat kita penomoran tiang di sini. Nah, kalau mau kita masukkan dari lapangan juga boleh, misalkan di sini gardu apa, misalkan ABCD 101, misalkan langsung dari lapangan juga bisa juga sih, tapi harapannya tidak merepotkan fisik tugas saat penginputan di lapangan. Dia harus nyari dulu ini tiang berapa gitu. Mas Ken, punten. Kalau yang konstruksi 11B belum masuk ya? Konstruksi berapa? 11B. 11B. PR 11B ya? Ya. 11B boleh Mas dimasukkan. Nah, berarti di sini dimasukkannya ya untuk datanya. Konstruksi. Nah, sini ada 1B, 2B, 3B sampai 10B. Nah, misalkan kalau kita mau menambahkan, tinggal dipilih di sini. TR 11B. Ya bukan hal yang nggak mungkin ketika kita kalau saya Nah, ini itu nggak berlaku di enter aja sesudah di input, tekan enter, klik save. jadi tidak boleh menjudge orang berdasar orang pasti pernah berdasar. Ada yang perlu ditambahkan dari masing-masing fieldnya, kolom-kolomnya, tinggal kita pilih di sini ya. Kita ulangi lagi, kita tekan yang lama di sini, lalu muncul modify folder. Lalu di sini field-fieldnya atau kolom-kolomnya. Misalkan kalau mau kita menambahkan atau mengedit kolom konstruksi, inputannya tinggal kita klik di konstruksi, dan di sini inputannya. Ini sudah ditambahkan, save. Save. Oke, siap. Non masukin. Ya, enggak. Kalau yang JTM misalkan ada jenis tiangnya mau ditambahkan, kemarin juga belum diubah. Ukuran tiang ya, nggak salah ukuran tiang itu adanya 12. Oh, di Sumedang banyak tiang 7, Mas Ken. 7 boleh, nanti di sini tambahkan tiang 7 100 apa 200. Ya, artinya terima tapi jangan ditelan buat dulu. Walaupun buat Save. tapi kan artinya Nanti ini tinggal di di share lagi ya. Kalau mau buat petugas sudah kita edit dari sisi kita, kalau kita mau share ke grup tinggal di share folder aja di sini. Folder misalkan yang udah kita edit, klik di sini. Satu marker atau tidak ada markernya juga bisa, nanti kita pilih hanya sebatas
Ini adalah folder untuk template penginputan di aplikasi marker ini saja. Nah, di sini ada KMZ. Inputan masa lalu sehingga dijadikan desa ini juga kan saya ayo enggak pada sempurna oh yang tadi bapak ngomong saya. Nah ini ya yang sudah kita edit. Tinggal kita rename juga boleh. Nah, ini yang sudah kita edit, bisa kita rename dulu, misalkan yang baru. Dan nanti kita share ke si petugasnya untuk penginputan data di sininya, Mas. Kalau untuk gardu, misalkan kita mau pilih gardu di sini. Sorry. Kita mau input data gardu, misalkan pilih juga di sini, pastikan pilihannya tagging aset gardu. Oke. Di edit ininya, lalu di edit di sini. Nama gardunya apa, lalu konstruksinya apa. Nah, di data mulai dari atas, misalkan dari arrester, jenis arresternya apa, lalu jumlah arresternya, lalu jenis FCO, jumlah FCO, ada daya trafo. Sini mulai dari 25 kPa sampai 400. Bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Di sini ada merek trafonya, nomor seri trafo, tahun trafo, jenis trafo, indoor atau outdoor. Ini yang nanti akan diinputkan ke aplikasi Maximo ya. Lalu apakah umum atau khusus, jumlah tab chamber trafo, lalu jumlah jurusan PHBTR, lalu jurusan aktif ada berapa, ada jenis kabel, ada NYY, NFCBY atau TIC. Mungkin ini kabel dari kabel turun trafonya, lalu ukuran kabel, bahan kabel ada tembaga, aluminium atau TIC, ini sesuai yang ada di Maximo. Lalu ada MP-cell, data MP-cellnya di data juga apabila ada di gardu tembok. Kalau tidak ada di gardu tembok, mungkin nanti bisa ditambahkan kolom kosong di sini, jadi ada pilihannya kosong. Lalu tahun MP-cell, jenis MP-cell-nya di sini bisa dimasukkan apakah IM, PM, DM atau metering. Maximo juga sama ya. Merek MP-cell-nya. Sini kita set, kita pilih dulu nama gardunya.
Ini untuk hasil ekspor dari map marker, kita buka di CSV. Ini baru hanya satu kolom ya, satu gardu misalkan. Nah, ini nanti data yang akan kita ambil nanti untuk data latitude, longitude ada di sini. Lalu nama gardunya, lalu di sini konstruksinya, lalu di sini ada jenis arrester. Ini nanti yang akan kita inputkan ke aplikasi Maximo. Atau nanti ke GIS juga bisa ya, sama. Nanti tinggal ditambahkan atribut-atribut yang diperlukan di GIS atau Maximo. Ada yang kurang dari sini. Lalu untuk data yang itu yang GTR ya, saya coba yang GTR. GTR. Ini untuk inputan yang GTR. Ini konstruksinya ada di sini. Lalu jenis pengantar, ukuran pengantar, yang beton, mainline. Nah, di sini. Kemudian untuk koordinatnya ada di sini ya, latitude, longitude. Lalu satu lagi misalkan kita mau mengetahui jarak antar tiangnya. Nah, saya paling pakai aplikasi, bukan aplikasi ya, rumus yang kemarin saya pernah share untuk jarak antara koordinat. Nah, di sini tinggal kita edit aja. Untuk J1 itu adalah koordinat ke-1. J1 ini koordinat ke-1. Lalu J2 ini koordinat kedua. Ini koordinat kedua. Lalu K1-nya ini longitude ke-1, lalu ini longitude kedua. Jarak satuannya meter. Ini untuk jarak dari titik ini ke sini ya. Dari karena kan kita asal ya untuk titiknya, jadi jaraknya jadi panjang. Tapi nanti pakai rumus ini ya untuk jaraknya. Mungkin ada pertanyaan? Jadi Mas Candy untuk map marker ini nanti petugas di lapangan itu pakai handphone mereka masing-masing ya Mas ya? Ya betul Mbak. Ini. Nah kebetulan di sini ada dari PT Rindo juga ya. Ada Mas Roni monitor. Iya Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak atas undangannya. Terus boleh nanya itu Pak masalah pengukuran jarak tadi ya antar tiang. Ya. Itu apa tidak ada istilahnya apa ya, andongan ya kalau kita bilangnya ya. Kan kalau di map marker itu pasti tarik garis lurusan itu ya. Ya betul Mas. Nah, itu berapa persen ya nambahnya Pak? Kan pasti ada itunya kan, ada hitung-hitungannya ya. Ya. Kemarin disepakati berapa persen ya teman-teman? 5% ya kalau nggak salah, Pak? 3%. Kemarin 3% bukan Kang? Oh 3 ya. 3 kalau nggak salah. Nah itu Mbak, itu Mas Roni. Oh baik Pak. Sudah disepakati 3%. Oh siap. Nanti biar ini kita note Pak. Ya, nanti di rumusnya bisa sekalian ditambahkan, dikalikan ditambahkan 3% ya. Kalau kami kan map marker nanti kemungkinan buat survei ya Pak. Kalau untuk pengolahan datanya nanti pakai ArcGIS. Kalau di ArcGIS itu kan kita nanti akan gambar garis Pak. Dari garisnya aja nanti kita sudah bisa ketahuan
Oh iya, iya. Ya, seperti itu. Jadi 3%-nya nanti di aplikasi ArcGIS ya? Ya, nanti di aplikasi ArcGIS-nya langsung nanti kita kita di ya, Excel atau tekstualnya nanti kita tambahin 3%, Pak. Oke, siap. Mas Roni, terima kasih. Ada lagi Mas Roni mungkin dari inputan-inputan yang dari lapangan ya, ini? satu lagi Pak. Kalau ini saya pengen tanya kan, kalau Sukabumi kan kita surveinya untuk Sukabumi itu tiang TR ya Pak? Ya, hanya TR saja. Di TR itu kan nggak semua tiang TR, nggak semua JTR itu nyantolnya di tiang TR ya Pak? Ya. Tapi pasti ada di tiang TM ya. Nah itu tiang TM-nya itu di titik juga atau dianggap tiang TR atau seperti apa? Nah, kalau dari sini kan ada inputannya itu underbid atau only ya? Atau enaknya gimana nih? Kalau underbuild itu kalau saya ini sih Pak, kalau asumsi saya itu yang JTR-nya 2 trase, kalau yang keluar dari gardu misalkan 2 trase, saya pikir ya underbuild itu ada. Berarti kalau underbuild dia ada 2 atau lebih dari 2. Kalau beda 2 jurusan itu paling nanti di konstruksinya ditambahkan. Nanti itu ada TR1BD ya kalau nggak salah, ada di jurusan itu. Konstruksi. Nah ini ya untuk konstruksi yang ada di standar konstruksi kita di Jawa Barat itu. Ini Mas, kalau ada 2 saluran di tiang 1B, nah itu konstruksinya 1BD atau HD. Nah, B atau H ini adalah jenis tiangnya ya biasanya. Kalau tiang beton bulat itu dikasih kodenya B, kalau beton H itu H. Kalau ada 2 saluran double berarti dikasih D belakangnya. Nah, kalau 1 berarti jaringannya di bawah 45 derajat atau jaringan lurus ya, itu 1. Kalau untuk 2B itu jaringannya 45 sampai 120 derajat atau materialnya mungkin bisa dilihat dari materialnya itu adalah suspension ya, ada sudut yang ini nih, bakal ada wedge clamp. Nah kalau untuk yang lurus, nah ini adalah suspension materialnya. Enggak, ini Mas yang saya tanyakan itu kalau misalkan double circuit ya atas bawah itu titiknya 2 atau titiknya 1 di tiangnya, ini takutnya malah double aset ya. Paling di titiknya 1 ya, bisa dilihat dari konstruksinya nanti. Titiknya 1 tapi konstruksinya harus sesuai di sini, apakah BD atau B saja. Kalau double jaringan, double saluran itu dikasih D di sini kodenya. Oh iya Pak, jadi kalau yang tiang itu TM terus jadi TR, asetnya tiang TM atau tiang TR? Atau ada ini, kan itu tiang TM tuh, tapi ada TR-nya, nah itu kan berarti sudah di titik di TM-nya kan? Seperti itu Pak, jadi TR-nya mungkin nggak perlu dititik atau seperti apa ya? Kalau tiang TM berarti di situ kodenya tuh underbuild atau di sini. Atau ada masukan dari teman-teman nih? Nah, sini kan kalau nanti dipilih itu kan di sini misalkan tiang 1BD double circuit, lalu di bawah jaringan STM. Kalau di bawah jaringan STM itu underbuild. Gitu. Tapi kalau hanya JTR saja itu only. Nah kalau underbuild nantinya tidak perlu dimasukkan ke Maximo nantinya, atau tidak perlu di input ke JS ya. Oh berarti kalau underbuild itu dia ada tiang TM-nya berarti bukan aset yang lain gitu ya Pak? Ya ada TM-nya. Kalau misalkan
kabelnya itu beda seperti apa? Misalkan trase A itu kabel 30, ternyata yang di bawah itu kabelnya 50 misalkan. Nah itu ya. Atau mau di Gini Pak Kasih Kendi. keterangan aja di deskripsinya, Mas. Bukan, Pak Kendi. Kemarin kan sudah dikasih template ya oleh Pak Kendi untuk mark marker. Kemarin sudah kita sesuaikan sih. Jadi nanti di jenis penghantar itu nanti kita ada misalkan ada 3 atau 4, nanti jenis penghantarnya memang kita ada 3, ada 4, ada 5 bahkan kalau memang. Itu lebih Nanti baik, Mas. Betul, Mas. Nanti akan kita bikin seperti itu. Misalkan terase kita nanti kemarin sih saya tambahin misalkan jumlah terase, misalkan jumlah terasenya ada 3, ya udah terase 1 tuh jenisnya apa, terase 2 jenisnya apa, terase 3 jenisnya apa. Mungkin seperti itu sih nanti. Nah, bagus Mas. Mungkin nanti bisa diimprovisasi ya dari Peterindo yang nantinya akan menerima data dari lapangan juga, dan nantinya juga akan diserahkan juga ke kita ya. Ya semaksimal mungkin Mas, data ini misalkan untuk metode di map marker ini kalau bisa di edit atau ditambahkan sesuai keinginan di Peterindo juga silakan Mas ditambahkan. Baik Mas, terus juga kalau di penggambaran sesuai arisis korporat juga kan kalau 3 trase ya harus digambar 3 kan, nggak bisa 1 kayak gitu. Oh jadi gitu ya. Iya, mensiasati misalkan dari 1 gardu nih keluar 4 jurusan ya 4 kabelnya harus digambar. Nggak boleh hanya 1 saja. Sip. Betul Mas. Setuju Mas Roni ya? Berarti mungkin ditambah kabel penghantar yang seiring ada berapa gitu kali ya Om ya? Ya. Mungkin nanti kalau dari Peterindo sudah mengedit atau menambahkan inputan yang ada di template map marker ini, boleh di-share Mas nanti yang fixnya seperti apa. Ini kan default secara standar kita lah. Nggak standar juga sih, kalau ada kekurangan kebutuhan data dari lapangan bisa ditambahkan juga sih gitu. Tapi kalau dari Peterindo sudah ada, nanti boleh di-share Mas. Iya boleh Mas, nanti kita share ininya aja ya, template-nya ya, mungkin kita kirim lagi ke Mas Kendi. Ya betul Mas, silakan. Karena masih dipelajari Mas, karena kan baru kemarin dapat, mungkin kita sesuaikan dulu sih mana yang memang nanti perlu dibutuhkan untuk di lapangan, baru kita istilahnya kita matching-kan gitu ya. Ya betul Nggak Mas. ada yang kelewat. Setuju Mas. Jadi nanti untuk penggambaran di JS juga bisa memudahkan, dan data yang kita dapat juga lebih lengkap gitu Mas. Boleh. Terus satu lagi Mas, kalau boleh mumpung ada yang SPV, mungkin SPV mapping di UP3 yang lain ya Mas. Boleh nanya masalah pelaporan nih. Kemarin ada yang bilang pelaporan itu H+1 kalau bisa, atau punya ini enggak istilahnya template-nya enggak, laporannya nanti saya harus ngisi apa, mungkin biar seragam Pak. Laporannya mungkin gimana nih teman-teman, kalau dalam bentuk SHP yang udah jadi di ACIS, berikut tabelnya ya, nanti kita akan sebagai bahan nanti kita input ke Maximo juga nih Mas Roni. Ya tapi kan mintanya H+1 Pak, kan kita harus ada istilahnya pengolahan data. Kalau mungkin seminggu sekali kita selesai, maksudnya setiap hari Senin seminggu gitu kita kasih SHP-nya, mungkin masih di sisi kami masih bisa lah. Tapi kalau misalkan hari ini survei, besok pagi juga harus ditagih tuh datanya, ya gimana ya? Maksudnya agak ada bukan keterbatasan ya, nggak bisa secepat itu gitu maksudnya. Kalau di kontrak gimana teman-teman? Emang H+1 atau gimana? Kan ada laporan hariannya kalau nggak salah ya. Apa mungkin kita bisa pakai laporan harian itu sesuai ini aja sih kita kirim, kan kita pakai map marker nih. Nanti kita kirim ini aja CSV-nya atau itunya boleh. Nah itu paling ya boleh kayaknya. CSV eksportan dari teman-teman dari lapangan misalkan di-share di grup gitu ya untuk laporan harian. Nah nanti untuk data jadinya itu secara mingguan dari Mas Roni ya, mungkin rekapan dari total seminggu yang dikerjakan itu di lokasi mana saja dalam bentuk file Excel-nya, berikut file JS-nya ya. Iya Mas, mungkin bisa seperti itu nanti. Kalau seminggu bisa dikerjakan sih, tapi kalau untuk hari ini survei terus besok harus sudah ada, itu kayaknya agak susah. Ya. Gimana teman-teman?
Teman-teman SPP mapping mungkin rencananya seperti itu, apa ada masukan? Kalau yang laporan harian tuh, atau sih mungkin saya belum ini kali ya, takut salah tangkap yang laporan harian, cuman kan buat Forgicek atau apa ya itu ya nantinya ya. Yang Pak Isbatman, kalau yang Bu Fitri kan sempatnya itu bilangnya mingguan juga sih waktu itu ya, atau kalau salah juga sih ya. Karena dia pantau mingguan itu secara UP3 saja, Mas, tidak per ULP ya infonya. Kalau untuk laporan hariannya, saya lihat. Mas Ken, kalau yang laporan harian itu cuma pilih panjang aja apa sama detail-detail item-item di tiang-tiangnya, Mas? Formatnya seperti apa, Mas? Ada sudah ditentukan di kontrak atau gimana? Sebenarnya kita kalau datanya hanya dalam bentuk CSV saja, itu gimana? Setuju atau enggak? Kalau pelaporan harian kayaknya belum ada formatnya deh, Mas. Yang penting maksudnya dari progres teman-teman di lapangan itu setiap hari itu ada lah gitu ya. Yang penting mungkin dari format ekspor dari map marker ini secara harian itu bisa dijadikan bahan laporan harian. Betul Pak, mungkin maksudnya secara laporan hariannya itu kami harus melaporkan apa sih gitu. Nah, Kayak ini gitu. melakukan Kalau mingguan mungkin bisa lah sesuai dengan SHP atau apa yang sudah maksudnya sudah diolah ya di kaminya. Ya. Tapi kalau untuk harian kan kayaknya agak susah Pak, kalau untuk hari ini survei besok sudah harus jadi kayak gitu. Kan belum tentu satu gardu selesai juga satu hari, atau mungkin seperti apa sih gitu. Oke, Mas. Di sini ada ya yang apa namanya lampiran RAB untuk teknisnya ya. Nah, di sini ada di poin 9 ya. Untuk hariannya itu melakukan download hasil survei, aplikasi map marker dan foto aset ke dalam bentuk Excel file dan KML untuk pelaporan harian di WAG. Jadi gitu aja Mas. Betul dari yang tadi Mas Roni sampaikan. Jadi nanti untuk hariannya dari grup WAG itu teman-teman di lapangan mengekspor data yang sudah di tagging untuk hariannya dalam bentuk file CSV-nya berarti ya, dan file KML-nya gitu dari masing-masing gadget per masing-masing grup itu. Yang nantinya akan direkap oleh Mas Roni ya nantinya kan. Mungkin nanti PIC di masing-masing UP3 Mas. Kalau kita kan secara teknis saja. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Di sini sudah ada ya. Tapi cukup untuk hariannya seperti ini. Jadi nanti petugas di lapangan dibuatkan grup WAG dengan kita. Jadi dari lapangan itu langsung ekspor datanya dalam bentuk file Excel dan KML. Atau Excelnya di sini CSV-nya saja ya, mungkin bisa. Siap Mas, mungkin kalau grup sudah ada kali ya. Yang biasa di grup itu kan itu sudah ada PIC dengan yang lain-lainnya. Mungkin nanti di situ saja Mas. Ya, boleh. Siap Mas, mungkin dilanjut ke ini lagi apa? Map markernya mungkin yang lain Mas. Ini tadi intermezzo aja. Oke. Terima kasih. Siap. Oke, kalau dari masalahnya mungkin dari map markernya ada masukan lagi? Mungkin itu saja sih yang kemarin yang baru terfikirkan untuk trasenya. Yang lainnya sama.
Kalau untuk gardu segala macam nanti bisa diolah di ArcGIS-nya mau seperti apa. Oke, siap. Ya teman-teman, ya ini untuk penginputan aset yang baru ya di map marker. Nah, sedangkan kalau untuk pengecekan saja ya dari teman-teman UP3 ada ya. Baja ini ada kegiatan pengecekan atau aset baru untuk JTM? JTR aset baru, Yang JTM? JTM-nya belum. Nggak masuk ke kontrak ya Mbak ya? Ya, betul. Maksudnya ini sharing juga mungkin kalau untuk pengecekan ya. Kalau untuk pengecekan nanti misalkan kita mau pakai template yang JTM misalkan JTM. Om, itu kan di samping sebelah kiri kan ada beberapa template ya. Kok barusan aku nyoba lagi dia nggak masuk ke template yang tak maksud ya. Nggak ada pilihannya gitu. Itu Ini dipilih dulu. biar muncul lagi, dipilih dulu. Pilih dulu di apa? Ada kotaknya. Diaktifin dulu. Diaktifin dulu. Kalau nggak Baru diaktifin, nanti dia bisa milih yang mana gitu ya. iya betul. Oke. Nah kalau diaktifin kan ada pilihannya. Ini ada aset JTM, atau gardu atau JTM. Mas Kedi, maaf Mas. Ya. Yang step barusan bisa diulang dulu Mas. Ini ketinggalan dari awal tadi yang ini. Yang bisa masuk Mas. Ada pilihan JTM, JTR tadi Mas, maaf. Ini ya. Nah kan pertama kan milih itu dulu, terus kan kita menentukan lokasinya di mana kan. Nah, ya. Coba Mas. Nah, kita menentukan lokasi misalkan di sini. Misalkan di situ kan. Maaf, masih ketinggalan. Di sini. Nah, kan kalau belum sesuai misalkan kita mau input aset apa, gardu atau JTR atau JTM. Kalau JTR pilih JTR, kalau JTM pilih JTM. Tadi kan udah milih Mas yang di 3 tadi kan. Nah, di saya itu nggak ada tuh pilihan yang tagging aset JTM itu yang lagi muncul ini yang di atas kuning itu nggak ada. Nah, itu apakah salahnya di mana ya? Jadi di sini Mas belum diaktifkan. Masnya pilih dulu kan ini ada pilihan nih. Kalau kita pilih kan jadi hitam nih ya. Kalau nggak dipilih ya nggak ada. Masuknya nanti ke default folder. Kalau default folder itu nggak ada pilihan ininya. benar. Oh ya, benar. Tadi default foldernya keaktifin juga tadi, maaf. Ya. Oke, siap. Oke Mas, makasih Mas. Yo, siap. Nah, cuman ini ada 5 tiang ya. Kalau untuk pengecekan nanti kita buat template-nya, ambil template Excel-nya dari sini. Mas Kendi mau tanya, kalau kan rencananya JTR aja nih yang mau di-tagging, terus kan nanti ada beberapa tim yang jalan di lapangan. Itu kan hanya satu folder ya, tadi folder yang JTR aja yang ditandainnya. Nah, nanti dari beberapa handphone itu, beberapa tim itu untuk marker, nama markernya nggak akan sama ya Mas? Oh iya. Ya, nanti akan sama nanti markernya.
Nah, baiknya, nah ini masukan juga ke Mas Roni ya. Nanti itu untuk si petugas di lapangan itu satu regu itu per gardu atau per jurusan nih Mas Roni rencananya? Rencananya bebannya gardu, Mas. Nah, Jadi biar pengelolaannya enak. Misalkan Nah. kalau ada apa-apa kan siapa yang bertanggung jawab di gardu itu. Jadi nanti bisa kita cepet ininya. Nah itu Mas Roni yang mungkin harapannya seperti itu. Jadi nanti Mbak kalau untuk petugas di lapangannya nanti ngerjain satu gardu misalkan beberapa regu, nah itu bisa nanti bentrok nomor ininya apa, nomor markernya. Tapi kalau untuk gardu, jadi nanti aset pengolahan data asetnya itu tiangnya per gardu, nah nanti itu nggak akan bentrok, bisa dibuatkan per gardu nanti untuk editing di JS-nya. Jadi dikelirkan per gardu ya untuk per timnya. Jadi nanti nggak masalah kalau misalnya gardu A sama gardu B tanda di mapnya itu sama, nggak masalah ya Mas ya? Masalah nanti pengolahannya per gardu dulu Mbak. Jadi nggak disatukan dari gardu A gardu B disatukan gitu. Jangan sampai seperti itu, nanti kan markernya ada yang sama nanti. Jadi asetnya aset per gardu. Nanti untuk JTR-nya nanti pada saat marker 1 sampai 100 tiang misalkan di dalam satu gardu itu, nah gardu itu tok itu nanti yang diolahnya gitu. Enggak digabungkan gardu A gardu B disatukan gitu enggak. Supaya nanti mencegah apa namanya duplikat apa deskripsi yang sama gitu ya dari nama markernya. Itu mungkin Mbak Nani jelas ya. Nah, nanti apabila teman-teman mau apa untuk hanya pengecekan saja di lapangan, tidak input tagging baru. Nah, di sini kan sudah ada ya untuk template Excel-nya itu seperti ini. Jadi nanti data existing yang ada di Maximo atau apa namanya yang titik-titik koordinatnya yang salah-salah, nah itu bisa dimasukkan ke template ini. Nah, berikut nanti konstruksinya diupdate di map markernya. Misalkan kalau dari apa namanya visualisasi di Tableau ya, dari aset location-nya misalkan. Nah, nanti mungkin teman-teman punya data dulu ya dari Maximo untuk aset location-nya. Nah, itu download data asset location di sini. Lalu dipilih run report di user SPP mapping. Nah, itu pilih di detail data location unit. Nah, nanti ini untuk mendownload data asset location yang ada di Maximo seluruhnya.
Tapi ini nanti saya tanya dulu ke teman-teman, nanti yang mau dicek itu seluruh aset GTM atau mau dipilah-pilah dulu rencananya? Kalau Sumedang sama JTM enggak? Maksud? Undang sama JTM Mas. Kalau datanya dia banyak. JTM-nya nanti rencana semua aset mau dicek atau per per segmen atau gimana? Tadi dimasukin semua sih karena ini pagunya masih banyak gitu. Total. Jadi mulai dari awal lagi. Kan inputnya enggak di input ke Maximo ya? Apa hanya update koordinatnya saja berarti ya? Betul. Kita paling yang update ke Maximo yang tiang belum masuk, jaringan belum masuk, itu aja. Ini mungkin nanti koordinat ini ada data koordinatnya ya. Ini kan nanti yang akan kita masukkan nanti ke template yang ada di map marker ini ya. Nah ini koordinatnya di sini. Nah, nanti dari Excel ini nanti kita bisa import ke map markernya untuk untuk WO ya, untuk WO ke si petugas di lapangannya, bisa per penyulang atau per segmen yang akan dilakukan pengecekan. Jadi tinggal diinputkan ulang data data konstruksinya di sini, diupdate berdasarkan data yang ada di lapangan. Tapi kalau mau diolah per segmen ya ini nanti kita visualisasikan di Tableau, kita mau pilah-pilah titik-titik mana saja yang yang titik-titiknya itu nggak beraturan gitu ya. Om, boleh nanya nggak? Yuk, enggak. Kalau nanti misal yang jalan 5 orang, berarti otomatis nanti di situ ada 5 titik yang bersamaan, otomatis nanti markernya dia bisa langsung nyebar ke 5 orang itu ya, atau satu template 1 orang gitu? Ya, satu template 1 orang. Satu template 1 orang, berarti? Satu regu maksudnya? Iya, maksudnya satu template 1 regu atau 1 orang. Enaknya kan mungkin nanti di 1 regu ya. Berarti nanti dia bisa urutan kan mereka berdua gitu kayak maksudnya ya? Ya, 1 regu itu diberikan tanggung jawab itu per gardu ya. Untuk gardu, ya, untuk per JTR gardu ya? kalau aku. Jadi 1 regu kan 1 gardu. Nah, terus nanti kan kalau template-nya kita share, nanti kan dia akan jadi 1. Benar nggak sih? Akan jadi 1 ekspor CXP nanti atau 1 ekspor KMZ? Ya, KMZ 1 regu itu 1 Satu KMZ. kan? Ya. Nah, terus nge-share ke grup lain biar dia bisa beda template gimana? Atau dikasih ini template regu 1, ini template regu 2 gitu kali ya? Dikasih Ya, nanti kode di gitu. rename aja, Mbak. Di rename aja ya. Oh Di ya, rename aja file KMZ-nya. biar dia 1 regu 1 template aja gitu ya. Karena kan dari dari eksportan itu kan formatnya seperti ini ya, MM export 2021 berdasarkan jamnya dan tanggalnya. Jadi bisa diedit kayak gini nih, diedit aja nanti ngecekkan JTM atau regu 1. Bukan, maksud aku yang waktu input di map markernya Om. Waktu input di map Waktu input di markernya map markernya.
Soalnya tadi kan aku nyobain tuh, aku Oh. sama Arin itu Bisa. pakai bisa dirubah Bisa. gitu ya, Bisa nanti berubah gitu ya. yang ini ya. Nih, nanti yang JTR ini diedit aja. Tagging aset JTR itu 1, itu 2. Ya, jadi Bisa. nanti khusus gitu ya. Oke. Ya. Makasih. Yuk. Nah, jadi nanti untuk apa tadi itu. Kan ini yang Sumedang. Memang datanya kayak gini ya Mas Sur, Bang Sur. Ini kalau mau kita filter per bulan, nah ini kan sudah terpisah per penjulang nih. Misalkan kita mau pilih nah, misalkan inilah ya. Ini yang apa nih? Nah, kita mau orderkan per segmen ini yang mau kita WO, tinggal kita buka datanya di sini. Info data, nanti kita bisa cari aset apa. Ini yang terpisah dengan segmennya. Ini gadu yang harus dicek. Misalkan cari yang lain. Segmen ini nah, ini untuk data yang akan kita WO, misalkan kita mau pilih per segmen untuk di WO-kan ke petugasnya, tinggal kita pilih lalu klik export all. Segmen A. Kita masukkan data latitude dan longitude-nya ke map marker.
Untuk inputan ininya bisa dikosongkan dulu. Nah, di sini kita misalkan mau sudah buat segmen yang akan kita cek ke lapangan, dicek ulang. Nah, kita masukkan ke map marker untuk diimport. Kita akan import file Excel yang tadi kita buat. Nah, di sini. Nah, segmen A. Ini bukan. Sama. Cekkan JTM, coba import. Importnya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti pada saat si petugas ke lokasi ini, misalkan seperti yang ini, seharusnya ada di mana, lalu datanya itu bisa kita edit di sini. Dan masukkan data yang update-nya, konstruksinya apa, pengantarnya berapa, ukuran pengantar yang kita perlukan untuk penginputan updating nanti di Maximo. Ini hasil import dari Excel ke ke map marker. Tapi ini kekurangannya kita tidak bisa menginputkan tagging aset yang baru ya kalau nggak salah. Kekurangannya untuk hasil import dari Excel ke map marker itu kita tidak bisa menginput aset yang baru di sini. Nah, untuk penginputan aset yang baru hanya dari template yang KMZ tadi. Kalau dari Excel itu kita tidak bisa menginput atau menginput menginput bisa, namun tidak bisa menginputkan datanya gitu yang kita perlukan di sini. Tapi kalau untuk misalkan data ini
mau kita edit, lalu kita edit untuk datanya di sini bisa, lalu untuk digeser-geser untuk marker titik koordinatnya itu juga bisa. Jadi apabila ini koordinatnya bukan di sini, salah, misalkan harus di sini, itu bisa. Mas Ken, itu ada nomor tiangnya nggak, di Mas? sini nih, di sini editnya ya. Gimana Mas Sur? Ada nomor tiangnya nggak? Kalau ditampilinnya nomor tiangnya bisa nggak? Bisa. Tadi harusnya di mana namanya, di Excel-nya ya. Di Excel-nya, nah di sini disesuaikan dulu. Nah di sini kan ada koordinat ya. Koordinatnya yang pasti itu koordinat harus masuk yang sudah kita filter data ini ke Excel, dimasukkan ke sini, lalu ini markernya berurutan dari 1 sampai ya. Nah, lalu untuk nomor tiangnya, nama deskripsinya bisa ditambahkan nanti di sini. Misalkan ini yang segmen A tadi, nah ini. Nah, deskripsinya bisa ditambahkan. Nah, ini. Biar enak geser-gesernya gitu, Mas Ken. Ya, betul. Save dulu ya. Kita ini aja ya, nama tiang aja ya. Dulu, lalu kita import ulang yang tadi Excel. JTM. Ini nama tiangnya masuk JTGD 113.179. Misalkan ini lokasinya salah, bukan di sini, bisa kita edit koordinatnya. Caranya di sini tinggal klik edit, tinggal geser-geser. Sesuai dengan posisi kitanya bisa, misalkan posisi petugasnya ada di sini. Oke, lalu datanya kita update, misalkan di data Maximo gitu, misalkan 1B, di lapangan bukan 1B jadi 4B, bisa kita update. Klik save. Nah, ini nanti kita apabila sudah diupdate dari lapangan, lalu diekspor lagi ke CSV lagi, bisa CSV, KML atau MZ gitu. Berarti pada saat kita geser, koordinat otomatis berubah sendiri ya? Ya, berubah. Ini kan sudah berubah ya. Ini mau digeser, klik 1 kali, lalu klik edit, lalu koordinatnya di sini nih, guys, koordinatnya. Ini kan latitude longitude-nya ya, ini bisa kita geser. Nanti hasil ekspornya juga berubah. Mungkin itu kalau untuk pengecekan ya. Kalau untuk input gardu tadi pakai yang template yang sudah jadi di Google Drive. Tapi kalau untuk pengecekan bisa kita pakai hasil eksportan yang dari CSV, dari Google Drive itu kita ekspor dulu ke CSV, template-nya saja. Nah, datanya ambil dari dari Maximo, dari sini, dari data Tableau.
tapi ini dari Maximo. Ini kan yang Sumedang ya, yang Sur ya. Lumayan agak berantakan. Iya. Tapi ini ada beberapa yang sudah jadi juga bisa. Nanti dipilah-pilah aja kalau yang memang ini sudah oke. Ini kan ada warnanya beda, berarti ini warnanya itu asalnya penyulang ini, tapi nyambung ini penyulangnya beda lagi nama penyulangnya. Ini kan saya filter berdasarkan warna penyulang ya. Nah, nanti kan ini berdasarkan nomor, kalau nomor ini bisa didetailkan lagi, nanti di VLOOKUP dari data nvcable-nya. Di VLOOKUP aja. Jadi nomor penyulang ini bisa didetailkan nama penyulangnya apa di data nvcable. Kayak ini 408 dan 409 nama penyulangnya. Tapi yang parah mah ini yang hijau aja nih Kang Sur nih. Yang lainnya mah mungkin bisa di apa sedikit lah untuk Itu ini kalau yang saat ini apa? Nolnya ketinggalan di belakang ininya, di belakang titiknya gitu. jadi bisa fokus ke penyulang ini aja nih Kang Sur. Jadi nggak harus semua penyulang harus di tagging semua. Saran saya sih. Jadi kalau mau semua ya silakan. Mas Kendi, izin bertanya dong. Enggak Kang. Kalau pekerjaannya resurvei, tapi perlakuannya itu seperti survei baru, jadi pakai form yang survei baru. Bisa nggak ya? Jadi nanti pas membandingkan dengan aset yang sudah masuknya, contohnya konstruksi ataupun apa di kantor gitu. Seperti itu mungkin bisa juga kan ya? Mungkin ya. Ya tinggal dibanding-banding aja ya. Betul, soalnya kan untuk Tasik sendiri yang dimasukkan tuh nggak tahu data tahun berapa gitu. Kemungkinan di lokasinya itu udah ada tiang yang baru, atap baru gitu. Kalau pakai template ini, takutnya oh ini yang masuk yang data ini sebenarnya itu tiang baru gitu. Kalau perlakuannya seperti aset baru kan nanti tinggal dibandingkan di kantor gitu. Kalau segmen ini jumlah tiang di maksimonya segini, ternyata di lapangan berbeda, oh berarti ada tiang yang kelewat di tiang mana gitu. Mungkin seperti itu juga bisa kan ya, Kang Kendi ya? Bisa Kang, asal kita tahu cara mengolahnya dan bisa memilah-milah mana yang data lapangan yang baru, mana yang data lama, mana yang harus bisa ditambahkan ke Maximo, mana yang hanya merubah saja. Nah itu bisa dipilah-pilah seperti itu. Betul. Kalau bayangan saya sih nanti mungkin dikelompokkan per nama segmennya. Kalau segmen ini di Maximo ternyata cuma 5 tiang, ternyata di lapangannya ada 12 tiang, berarti kan itu harus diinput lagi 2 tiang. Terus untuk nomor tiangnya juga kan mungkin harus disesuaikan karena ada penambahan atau gimana. Mungkin begitu ya, Kang Kendi bisa ya? Bisa Kang, bisa. Baik, terima kasih. Mending tagging semua aja, A. Rencananya seperti itu kayaknya. Iya. Untuk Saya juga datanya 2014 itu. Saya malah nggak tahu nih data tahun berapa. Waktu itu kan yang penting ada dimasukkan. Oh, ya. Nah, kalau sudah tidak yakin dengan data yang ada sih ya baiknya diupdate data tagging semua dari lapangan. Tapi kalau agak yakin misalkan oh ini udah benar gambarnya, nah bisa dipilah-pilah, itu lebih meringankan beban kita nanti pada saat updating di Maximo-nya gitu. Betul, karena di saya juga kalau urut alurnya ya kayaknya sih itu benar gitu, tapi pas didetailkan kok nggak di pinggir jalan gitu. Perasaan kalau penyulang itu di pinggir jalan kalah kemana gitu, kayak ada yang seperti itu. Iya. Sip Kang lah. Semoga lancar saat pelaksanaannya. Siap. Kalau Taran itu dari Petirindo juga kan ya?
Candy ya? Ya, sama dari Putrindo juga. Oke, siap. Mungkin nanti sinkron lah, tinggal jalan. Ya. Kalau Sukabumi sih enggak, JTM-nya enggak dipakai JTM. Kalau Candy sih udah yakin lah, udah pegang itu semua JTM-nya. Sip lah. Kalau apartemen kurang anggarannya nanti Meta ke Sumedang aja, silakan. Oh gitu. Saya ikhlas mau berapa 400 juta. Oke, transfer aja. Transfer rekening pribadi. Mas Ken, Satu lagi. nanya Mas Ken. Ya, apa enggak, Kang? Nanti kalau untuk Sukabumi nih, itu nanti rencananya kerjaannya itu mau serentak P3 apa? Strateginya mau ke ULP atau gimana? Mau tahu aja sih. Nah, kalau Sukabumi rencananya ke ULP yang terdekat dulu kayaknya, Mas. Nah, Saya ULP kan berarti ya? kemarin saya kan pastiin dulu ke Pak Isbet tuh, Pak nanti ini rencana jadi nggak dipantau per ULP, ada LM segala gitu kan, dipantau tiap minggu. Nah, infonya kan nggak jadi. Kalau jadi kan ya saya repot nanti untuk progres per ULP-nya. Jadi si petugas itu harus disebar per masing-masing ULP supaya ada progres LM per harinya kan, per minggunya. Nah, kalau nggak jadi ya paling itu otoritas di sini nanti mau yang mana dulu. Nah, baiknya sih lebih baik yang dekat dulu, yang dekat dengan UP3. Jadi nanti koordinasi si petugas dengan drafternya juga lebih dekat gitu, lebih cepat koordinasinya. Di Petirindo dikasih berapa tim Mas Sukabumi? Banyak. Nah ini belum tahu nih Mas Roni. Kalau bagus sih kemarin katanya sih bisa 10, tapi nggak tahu, cuman belum lihat sih personilnya ada berapa. Ya harapannya sih kalau mau selesai sampai Desember ini harus ada 15 tim kalau mau selesai seluruhnya. Kalau standarnya 7 kms per hari. Ya kalau mau di bawah itu ya mungkin si petugas peregunya ya harus lebih cepat lagi per harinya itu. Kemarin punya 10 kms per hari itu satu regu. Mungkin nanti dilihat gimana nanti bisa capai. Mas Ken, satu lagi Mas Ken. Siap, Kang. Tadi saya sudah coba download ya. Kalau Mas Ken tadi kan koordinatnya benar. -6 titik gitu. Tapi pada saat saya download itu bukan ini apa, ada settingan di Excel-nya gitu ya? Yang mana, Kang? Yang dari download ini, dari download sini? Apa dari download? Enggak, tadi dari map marker. Oh. Marker dari sini ya. Di sini. Oh, ininya nih. Di setting dulu, Kang. Di setting dulu untuk tipe koordinatnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini di setting dulu ke decimal degrees. Jangan degrees decimal minute atau second itu. Jangan pakai yang 2 ini. Pakainya yang decimal degrees. Untung tadi dari mana ngambilnya? Di setting ya. Di setting. Setting lalu ke koordinat format. Koordinat format. Pakai yang decimal degrees. Ya, pakai yang decimal degrees. Nanti hasilnya itu yang minus. Minus dan decimal degrees. Oke. Ya, Bang. Nanti pada saat tagging nanti hasilnya ini nih, latitude-nya -6, longitude-nya 108. Bukan yang ada derajat-derajatnya. Sudah seperti itu, tapi posisi titiknya tidak ada. Apa settingan di Excel-nya gitu ya? Bisa saya share screen? Boleh.
Sorry. Enggak, Kang. Sudah. Attitude. Nah, ini, Mas. Ya. Tadi kan Mas Ken mah langsung bener ya. Kalau ini kan berarti kita harus berubah lagi. Apa settingan di Excel apa di aplikasinya gitu ya? Di Excel-nya ini, jadi si titiknya itu kebacanya ribuan ya, kan. Ini coba di language Excel-nya, Mas, coba. Bukan di pengaturan ini, Mas, pengaturan language komputer. Di Indonesia atau apa ya? Di setting control panel, Mas, di control panel. Kalau di map markernya udah sesuai, ada -6 titik sekian. Sudah sesuai, Mas. Sesuai, berarti di Excel-nya. Di language komputernya itu biasanya disetting ke Indonesia kalau nggak salah si bahasanya itu. Di mana ya, Mas? Ya. Nah itu. Ini ya. Di yang paling bawah. Additional yang biru, yang tulisan biru. Language. Bisa kan? Lagi cari dulu. Coba di share screen lagi, coba di ketik -6 titik sekian dulu. Bentar. Di mana dikatakan, Mas? Oh ini udah, language-nya coba dicek. Ini? Ya. Coba Inggris tapi ya. Language lagi kan? Coba izin remote, izin remote.
Loading ya. Kalau di sini lancar. Coba klik yang ini nih. Yang mana, Mas? Klik ini. Jadi di Excel-nya itu yang titik tadi dari map marker itu kebacanya bukan koma, jadi kebacanya itu ribuan gitu. Nah, itu harus dirubah di language kalau nggak salah, atau di change date atau number format. Nah di sini number format di situ tuh ada pilihan koma atau apa gitu kalau ribuan. Oke, nanti saya carilah. Nah ini Kang Sur, kalau kita klik di change date time, nah di sini kan ada bahasanya itu kan English United Kingdom. Nah di sini ada decimal setting. Nah decimal simbolnya itu pastikan titik ya, bukan ada di sini ada koma. Itu dibacanya nanti desimal titik itu. Nah, jadi kayaknya si titik itu nggak dibaca desimal, jadi bacanya itu ribuan gitu. Jadi hasilnya kayak gitu. Di sini aja nanti dicek. Oke, siap, Mas. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Oke, ini untuk rekamannya nanti saya share ya di Google Drive. Bisa dilihat-lihat lagi dari yang tadi saya sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau cukup, untuk pertanyaan kita cukupkan. Nanti dilanjut nanti via WA Group supaya yang lain juga bisa sama-sama belajar. Langsung cukup? Cukup, Mas. Hatur nuhun pisan. Siap. Yang lain? Mas Dani cukup? Bentar, Mas Kendi. Siap. Kang? Kemarin saya Zoom sama Petirindo ya. Kalau Petirindo kan diharapkan di UP3 itu ada server buat ArcGIS server gitu ya. Nanti yang bisa diakses oleh ArcGIS client. Nah, kalau Sukabumi gimana? Kebetulan ada yang bekas EAM dulu ya servernya. Nah, mungkin nanti bisa dimanfaatkan dari Petirindo untuk setting kliennya.
rencananya mau, katanya bisa. Nah kalau yang Tasik yang dulu pernah ada server, ada nggak Mas Edi? Saya kemarin tanya-tanya, ditelusuri, iya sepertinya dulu pernah ada pengadaan server EAM yang dilaksanakan oleh jaringan kalau nggak salah dulu ya pengadaan direksinya. Saya tanya-tanya sih masih ada. Kita juga rencananya mau pakai yang itu untuk arti servernya. Ya. Yang itu aja Kang. Jadi nanti datanya tersimpan di situ, berikut aksesnya nanti bisa dimanfaatkan sama bagian yang lain juga bisa dilihat gitu, visualisasi aksesnya. Iya seperti itu. Terus tapi katanya butuh PGA tuh, PGA buat yang di server atau buat di klien ya? Katanya butuh PGA yang 2 giga katanya. Kliennya servernya udah cukup mah nggak usah. Belum tahu saya juga kan. Yang penting kita punya server aja. Sok silakan kalau mau di setting nanti dimanfaatkan buat data IAM-nya. Oke katanya. Iya, siaplah kalau gitu. Di sini kebetulan juga ada server yang itu. Kebetulan RAM-nya juga udah 16 giga kalau nggak salah. Katanya kata ini sih udah lebih dari cukup. Oke, VGA itu kan untuk ketajaman gambarnya ya, visualisasi gambar di aksesnya. Kalau untuk RAM-nya kan untuk kecepatan pengolahan datanya. VGA kan visualisasinya. Ya, kalau VGA-nya cukup kan nggak usah. Tapi udah dicek dia spesifikasi VGA-nya seperti apa untuk servernya? Kemarin sih nanya katanya kalau bisa VGA-nya bukan yang onboard ya, VGA add-on yang 2 giga juga katanya cukup sih katanya. Tapi saya ini itu buat yang server atau buat yang client gitu. Ya, nanti mungkin tanya lagi ke vendornya. Betul mau ditanyakan lagi. Oh ya aja, nanti saya juga perlu info juga kan kalau memang harus diadakan VGA ya nanti saya juga harus ada nanti buat di sini. Coba tanya juga ke vendor. Kalau Mas Kendi waktu itu kan rencananya ada upgrade PC ya yang di ULP, jadi itu rencana itu? Ya, rencana jadi. Pakai anggaran yang ini PDPJ atau yang TI? Oh, kalau saya TI udah habis buat kantor baru. Pasti. Oke lah, oke. Kasih. Padahal masih banyak 300 juta lagi. Sok transfer. Kemarin Tapi Sukabumi juga nggak keserap semua. Kalau nanti mau minta ke Sukabumi juga boleh. Kemarin disuruh dihabisin katanya 300 juta. Mas Ken, nanti rekamannya di-share ya. Banyak yang kelewat tanya. Siap. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Mbak Jenny cukup? Untuk Pak Kendi. Siap. Pak, tadi yang di NetMarker itu koordinat formatnya pakai yang decimal degrees ya Pak? Ya betul. Pak Turun Pak. Mas Piki. Share link aja Om, ketinggalan juga tadi. Siap, oke. Silham udah cukup ya? Yang di tengah-tengah yang tadinya nggak jadi. Oke, teman-teman kita cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Sharing juga ya, jadi saya juga perlu masukan juga Terima dari kasih teman-teman. banyak ya Om ya, sehat-sehat ya. Kita share ya, dan dilanjut nanti mungkin sharing di grup. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meeting ya.